Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina ni'matal Islam wal iman wa hadana ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah arsalahu bil huda basyira wa nazira wa da'iyan ila Allahi bi iznihi wa sirajan munira. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul aliyyul azim. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan lahiriah dan batiniyah sehingga kita sudah sampai di penghujung bulan suci Ramadan, tepatnya 29 Ramadan 1441 Hijriah 2020 Masehi. Selawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali kita bertemu dalam kegiatan dakwah kita pada sore hari ini. Ramadan insyaallah akan berakhir pada hari esok, dan hari Minggu mendatang kita akan beridul fitri. Ibaratkan seorang tamu yang sudah datang, sudahkah berbekas kedatangan Ramadan bagi kita? Ramadan tahun ini tidak akan bisa kita jemput, dia akan pergi tanpa bisa kita halangi. Lalu, apa pelajaran-pelajaran berharga yang mampu kita ambil selama bulan suci Ramadan? Pertama, bulan suci Ramadan mengajarkan kepada kita untuk mengatur memanage waktu dengan sebaik-baiknya. Allah bersumpah demi waktu, wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusrin, sungguh seluruh manusia merugi. Yang sehat, yang kaya, yang miskin, mereka merugi. Illal lazina amanu, melainkan yang tidak akan merugi orang yang beriman, wa amilus solihat, yang beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Ramadan mengajarkan kita tepat waktu. Amalan-amalan dalam bulan suci Ramadan kita penuhi dengan tepat waktu. Berbuka dengan waktu yang tepat, imsak dengan waktu yang tepat. Tidak ada orang yang mau berimsak tengah malam. Dan tidak pun pula kita temui orang yang berbuka, biar kami berbuka jam 8. Bahkan kadangkala menunggu waktu 2 menit dalam berbuka puasa, dia sudah lipat tangan dengan tertib di meja makan, menunggu serine yang akan datang. Begitu tepat waktunya. Terkadangkala kita juga tertipu oleh serine. Karena hari ini kita penyakit corona, banyak yang diantarkan ke rumah sakit. Kita menunggu waktu berbuka jam 18:20. Nyata-nyatanya ada ambulan yang lewat jam 18:16 dengan bunyi sirine. Tanpa kita pedulikan, kita langsung minum. Berarti bulan sirine berbuka, buru sirine ambulan yang lewat, kita sudah minum. Betapa kita sangat rugi. Maka ini yang diajar memanage waktu. Waktu sholat pun selama bulan suci Ramadan kita tunggu. Kalau kita mau mengevaluasi berapa waktu sholat kita yang tidak berjamaah selama bulan suci Ramadan, kecil sekali. Kalau tidak, kena kesibukan kita tidak akan meninggalkan jamaah. Inilah yang kita atur selama bulan suci Ramadan. Jangan-jangan Ramadan pergi, tepat waktu pun pergi. Ramadan pergi, kita tidak lagi menghargai waktu sholat. Karena Idul Fitri yang akan datang,
karena minantu yang datang, karena anak yang datang, cucu yang datang, kadang waktu terabaikan. Ini nilai pertama. Bagaimana kita mampu memanage waktu, menjaga waktu dengan sebaik-baiknya. Inilah yang kita latih dalam bulan suci Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat, ayah dan bunda yang berbahagia. Yang kedua, Al-Quran Ramadan itu menambah kualitas dan kuantitas ibadah kita. Kalau kita beribadah bulan suci Ramadan, secara kuantitas tarawih dan witir yang rutin itu hanya dalam bulan Ramadan. Secara kualitas, derajat kekhusukan kita beribadah jauh terasa dalam bulan suci Ramadan. Kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Bukan ibadah mahdhah saja, ibadah sholat, baik yang sunnah maupun yang fardu, sampai ibadah-ibadah yang lain yang Allah lipat gandakan. Membaca Al-Quran, sebagaimana kita suka membaca Al-Quran, mungkin masing-masing kita ada yang khatam 1 kali paling minimal, ada 2, 3, 4, 5, bahkan puluhan kali khatam, menunjukkan ada peningkatan dalam bulan suci Ramadan ini. Jangan kita lalaikan. Sekarang Fitri pun datang, yang sebenarnya dalam konsep Idul Fitri itu adalah tidak malabisal jadid, walakinnal idu man ta'atuhu tazid. Idul Fitri bukan membanggakan baju yang baru, rumah yang baru, kue yang baru, yang serba mewah. Tetapi walakinnal idu, yang Idul Fitri itu man ta'atuhu tazid. Siapa yang semakin bertambah keimanannya. Seharusnya Syawal itu peningkatan. Jangankan kalah draw saja dengan Ramadan sudah bagus. Kebanyakan betapa orang-orang menyerah di bulan Syawal, habis Ramadan, habis amalannya. Kadangkala terlupa dengan amalan. Inilah yang kedua. Ramadan mengatur kualitas dan kuantitas ibadah. Maka kita pertahankan nilai ini setelah Ramadan itu berangkat. Yang ketiga, Ramadan mengetuk pintu hati kita dengan berbuat kepedulian dengan sesama. Kita rajin berinfak, kita rajin bersedekah, kita rajin berwakaf, kita rajin berzakat pada bulan suci Ramadan. Orang dalam bulan suci Ramadan alangkah sangat dermawan, punya pengasih, punya penyayang. Ini sikap yang dituntut oleh agama. Memang kita sangat dermawan, sangat peka dalam bulan suci Ramadan. Tapi ingat, jangan hanya di Ramadan yang dilipat gandakan amalnya. Setelah Ramadan pergi, tindakan kepedulian kita terhadap fuqara, terhadap yatim, terhadap orang miskin, dan lain sebagainya harus kita laksanakan. Sebab al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Orang mukmin sama orang mukmin sama satu bangunan. Yasuddu ba'dhum ba'dha. Saling memperkuat satu sama lainnya. Inilah kebersamaan itu. Tidak bisa sebuah bangunan itu mengatakan sayalah lantai yang diinjak, saya yang paling berkuasa. Coba hanya ada lantai tanpa ada dinding, dia tidak punya apa-apa. Paling-paling tampe barandai jo kesenian di orang. Oh, dinding dia bangga. Sayalah yang menghambat engkau dari hujan, dari angin dan ribut. Kalau subahnya dinding untuk apa? Paling-paling jadi kandang jawi tempatnya, tidak ada artinya. Oh, mengatakan atap, saya paling berjasa. Saya yang di atas, melindungi dari kepanas, manahan dari kehujanan. Seandainya paku yang kecil berkata, wahai atap, kalau saya tidak lengket pada badanmu yang bernama paku, engkau akan terbang dan tidak berkuasa. Paku yang bangga. Seandainya paku bangga, maka berkatalah si kayu, wahai paku, jangan sok. Kalau saya tidak serahkan badan saya, engkau masuki, engkau pakukan badanmu pada badan saya,
maka engkau tidak bisa ingat. Beginilah ya suddu ba'duhum ba'don. Maka janganlah kamu sakiti, janganlah kamu iri hati, janganlah kamu benci, janganlah kamu mencari kesalahan orang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Engkau di sisi Allah adalah hamba yang bersaudara. Inilah yang kita latih. Dalam bulan suci Ramadan kita bersaudara. Kita ibaratkan orang yang saling dermawan. Yang keempat, Ramadan melatih hidup sederhana dan penuh kesabaran. Cuma orang-orang yang tidak mampu hidup sederhana sajalah yang mempraktekkan loboh dan rakus dalam bulan suci Ramadan. Ketika melihat perbukaan di siang hari atau jam 4, jam 5 sore di pasar Pabukuan, seakan-akan habis seluruhnya bagi kita. Namun ketika beduk berbuka telah berbunyi, lalu kita minum air sereguk, kita sholat, mungkin kita makan kenyang rasanya, tidak butuh. Maka kita harus hidup sederhana dan kita harus punya sikap sabar dalam bulan suci Ramadan. Sabar menahan nafsu untuk memakan sesuatu. Sabar dalam melaksanakan ibadah. Sabar dalam melaksanakan perintah. Siang malam kita patuh kepada Allah. Inilah yang kita latih dalam bulan suci Ramadan. Melatih kesederhanaan, melatih kesabaran. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik urusan itu kan pertengahan. Kikir tidak boleh. Terlalu rakus pun tidak boleh. Tetapi antara keduanya lah orang yang sederhana, orang yang sabar dalam kehidupan. Ini yang keempat. Pelajaran yang harus kita petik dalam bulan suci Ramadan. Yang kelima, Ramadan menyantukan diri kita suka memberikan maaf kepada orang lain. Sebelum kita Ramadan datang, orang sudah mengantarkan maaf kepada kita. InsyaAllah Idul Fitri akan datang. Mulai hari ini, apakah di grup Facebook, di grup Twitter, di grup WA, apapun medsos hari ini, sudah mulai bergentayangan. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ini adalah konsep silaturahmi, konsep suka memaafkan. Tapi jangan ingat, kita diminta maaf dan memberi maaf terhadap orang yang jauh dari kita. Mungkin tak bertemu dengan kita. Sudahkah kita saling memaafkan dengan tetangga yang cuma berbatas dinding dengan rumah kita? Dengan teman sekerja yang tiap hari kita bertemu. Jangan kita melupa untuk meminta maaf. Karena zaman corona kita tidak dituntut silaturahmi, saling mengunjungi, saling naik rumah untuk berbagi kue di bulan suci yang indah di bulan Syawal ini. Tapi cukuplah bersilaturahmi, mengucapkan maaf dengan minal aidin wal faizin itu melalui media. Kalau hanya bertemu cukup dengan lambai tangan seperti ini. Jangan berjabat tangan, berpelukan cipika-cipiki, nantinya akan menular corona pada kita. Kita pun harus berhati-hati. Kaum muslimin dan muslimat, ayah bunda yang berbahagia. Malam nanti mungkin tarawih terakhir di tahun 1441 Hijriah. Dan kita masuk Idul Fitri pada hari lusa. Ini 4 bekal. Sudahkah mampu kita beriktikad mengamalkan amaliyah Ramadan setelah Ramadan itu datang? Kalau tidak, ibaratkan sungai yang datang, kita mandi di sungai itu, tetapi ketika sungai itu pergi, jiwa kita tetap kotor. Maka inilah yang harus kita persiapkan agar kita dapat dalam bulan suci Ramadan ini ampunan, dapat rahmat, dapat ifkum minan nar, dan kita menjadi muttaqin yang sejati dunia dan akhirat. Ini saja tausiah kita pada hari ini. Semoga bekas-bekas Ramadan mampu memotivasi jiwa kita untuk menjadi muttaqin yang sejati dunia wal akhirat. Terima kasih dan perbanyak maaf. Billahi taufik wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.